Halo para bosku dan bestiku, kembali lagi di channel Dapia Paiha. Langsung saja kita akan memasuki cerita novel Menikahi Calon Kakak bab 61. Aktivitas pagi yang gagal. Haidar masih berjongkok dengan tangan memegangi kedua tangan milik Celine. Maaf, katanya lagi, sambil mendongakkan kepalanya menatap wajah Celine yang berada di atasnya. Iya, aku maafin. Sekarang kakak berdiri, perintah Celin. Yang tulus maafinnya, kata Haidar. Ini udah tulus, mau gimana lagi? Tanya Celin. Itu masih marah, kata Haidar. Emang kapan aku marah? Tanya Celin. Kamu emang gak marah-marah, tapi kamu diamin aku, jawab Haidar. Aku lebih suka lihat kamu bawel daripada ngediamin aku. Lanjutnya lagi. Kan sekarang udah nggak diam, udah bangun, kata Celin. Janji udah maafin, kata Haidar dengan sorot mata memelasnya. Iya buruan bangun, kata Celin. Haidar pun dengan segera berdiri dari posisinya saat ini. Terima kasih sayang, kata Haidar sambil menciumi punggung tangan milik Celin. Terima kasih karena sudah mau memaafkanku yang terlalu egois ini. Terima kasih karena sudah memberikan aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya, kata Haidar lagi. Aku janji aku akan berusaha menjadi lebih baik lagi ke depannya, lanjut Haidar. Iya, aku percaya sama kakak, jawab Celin. Terima kasih sayang, kata Haidar yang kemudian menarik tubuh Celin ke dalam pelukannya. Haidar mulai sedikit mendorong tubuh Celin. Keduanya nampak saling menatap sama lain. Sebelum Celin mulai mengalihkan sedikit pandangannya karena malu. Senyum mengembang mulai terlukis di wajah Haidar saat ini. I love you baby, kata Haidar yang kini kembali menciumi punggung tangan milik Celin. Iya udah kakak mandi dulu sana, kata Celin pada Haidar. Baiklah, sesuai perintah istriku, kata Haidar. Haidar mengecup pipi Celin sebelum pergi meninggalkannya menuju kamar mandi. Setelah kepergian Haidar, Celin kembali duduk di sofa kamar itu. Semoga kedepannya kamu tidak mengecewakanku lagi, Kak, kata Celin dengan lirih. Semoga aku menjadi satu-satunya wanita yang akan kamu cintai di masa depan, lanjutnya. Maafkan aku jika aku terlalu serakah dan egois. Aku tidak bisa berbagi orang yang aku cintai kepada siapapun, termasuk pada kakak Pika sekalipun, lanjutnya lagi. Sesaat pikirannya kembali terpikir mengenai kakak kesayangannya itu. Kakak Pika, maaf, aku mencintainya. Mulai sekarang dan seterusnya, aku tidak bisa membiarkannya mencintaimu lagi. Lanjut Celin lagi. Tak lama setelah itu, Haidar keluar dari kamar mandi dengan handuk yang melilit di tubuhnya. Tubuhnya yang masih sedikit basah membuat kesan seksi bagi orang yang melihatnya, termasuk Celin yang juga terpesona akan tubuh Haidar yang begitu sempurna sebagai seorang laki-laki. Wajah Celin nampak merona saat aksinya mengagumi tubuh suaminya itu terpergok oleh Haidar yang saat ini menatap ke arahnya. Sementara Haidar hanya menyunggingkan senyumnya ke arah Celin sebelum berjalan menuju wardrobe miliknya. Haidar mengambil satu setel pakaian tidur miliknya dan memakainya. Malam semakin larut. Celin yang sudah lebih dulu berada di atas kasur segera merebahkan tubuhnya, disusul dengan Haidar yang ikut tidur di sampingnya. Keduanya tidur secara terlentang dengan tatapan menghadap ke langit-langit kamar tersebut. Ini bukan kali pertama mereka tidur bersama, namun entah kenapa keduanya merasa begitu canggung. Bahkan jantung keduanya berdetak seakan sedang lari maraton. Ada apa dengan jantungku ini? Gumam Celin di dalam hatinya. Kenapa aku jadi deg-degan gini tidur bareng kakak Haidar? Gumamnya lagi. Kenapa aku jadi grogi gini? Gumam Haidar juga. Celin mulai menarik selimut hingga menutupi separuh tubuhnya. Sementara Haidar nampak memiringkan tubuhnya menghadap ke arah Celin.
Haidar sedikit menggeser tubuhnya mendekat ke arah Celin. Dia mulai mengulurkan tangannya dan memeluk tubuh istrinya. "Tidurlah," kata Haidar. Entah kenapa berada di pelukan Haidar saat ini membuat tubuhnya semakin memanas. "Apa-apaan aku ini? Ini juga bukan kali pertama kakak Haidar tidur dengan memelukku. Kenapa rasanya seperti baru pertama kali saja?" gumam Celin di dalam hatinya. Kini Haidar tidur sambil memeluk tubuh Celin. Sementara Celin masih saja terus bergerak karena merasakan panas di sekujur tubuhnya. "Berhentilah bergerak atau aku tidak akan bisa menahannya," kata Haidar dengan mata terpejam. Celin seketika diam tak berkutik sesaat setelah mendengar apa yang Haidar katakan. Bahkan dia sempat menahan napasnya. "Tidur, tidur, tidur," gumam Celin dengan mata terpejam. "Kenapa aku menjadi salah tingkah gini sih?" gumam Celin saat masih saja tidak bisa tertidur. Entah disengaja atau tidak, kini tangan Haidar telah menyentuh sesuatu di tubuh Celin. Sementara Celin nampak menggigit bibir bagian bawahnya dengan mata terpejam. "Jangan tahan napas, kamu bisa kehabisan oksigen," kata Haidar saat tidak merasakan hembusan napas dari Celin. Seketika Celin menolehkan kepalanya ke arah Haidar yang memang sudah lebih dulu menghadap ke arahnya. Haidar yang semula terpejam mulai membuka matanya saat merasakan pergerakan dari Celin. "Kenapa?" tanyanya saat melihat wajah istrinya tepat berada di hadapannya. "Tidak, tidak apa-apa," kata Celin sambil sedikit menggeleng-gelengkan kepalanya. "Tidurlah," kata Haidar yang terlihat begitu lelah itu. Haidar segera menarik kembali tubuh Celin ke dalam pelukannya. Keduanya pun akhirnya tertidur tanpa melakukan apapun. Pagi harinya, Haidar yang sudah terbangun lebih dulu mulai mengerjap-mengerjapkan matanya. Dilihatnya sosok perempuan yang kini tengah tidur di pelukannya. Dikecupnya kening perempuan itu dengan lembut. Entah apa yang sudah memicunya pagi itu. Tiba-tiba Haidar begitu bergairah saat melihat tubuh istrinya yang tidur di pelukannya itu. Tidak menunggu lama, Haidar segera terbangun dari posisinya dan menindih tubuh istrinya. Dia mulai melancarkan aksi paginya dengan menciumi leher jenjang milik Celin. Celin yang merasakan sensasi panas bercampur merinding di area tubuhnya pun segera terbangun dari tidurnya. "Kakak, apa yang kakak lakukan?" teriak Celin, sedikit terkejut saat mendapati Haidar tepat berada di atasnya. Celin ingin mendorong tubuh Haidar agar menyingkir dari posisinya saat ini. Namun karena kekuatan yang tidak sebanding, Celin tidak bisa menyingkirkan tubuh kokoh yang tengah mengunci tubuhnya itu. "Kamu sudah menghukumku selama berhari-hari. Tidakkah kamu ingin membayar kompensasi untuk itu semua?" kata Haidar yang kini mulai menarik kedua tangan Celin ke atas kepalanya. "Aku tidak melakukan apa-apa," kata Celin yang mencoba mengalihkan pandangannya dari tatapan serigala lapar di hadapannya itu. "Baiklah, kalau tidak mau mengakuinya," kata Haidar pelan sambil mengelus sebelah pipi Celin menggunakan satu tangannya. Haidar mulai memajukan wajahnya ke arah telinga Celin. Hembusan napasnya yang begitu hangat membuat seluruh tubuh Celin merinding seketika. "Tapi si Joni merindukannya," bisik Haidar pelan sambil sesekali memberikan kecupan hangat di leher dan telinga Celin. Celin nampak mengangkat kedua bahunya karena geli. "Ini masih terlalu pagi untuk melakukan itu," kata Celin lirih saat sudah mengetahui apa maksud dari perkataan Haidar itu. "Tidak ada kata terlalu pagi untuk melakukan kegiatan yang begitu menyenangkan dan menggairahkan itu. Kita bisa melakukannya kapan saja," kata Haidar. Haidar kini mulai menundukkan wajahnya dan menyerang bagian leher milik Celin. Suara desahan tanpa sengaja keluar dari mulut Celin. Tok tok tok. Ketukan pintu menghancurkan kegiatan panas yang baru saja akan dimulai. "Sial," umpat Haidar saat mendengar ketukan pintu dari luar kamarnya. Terlihat raut wajah yang begitu kesal di wajahnya saat ini, saat dia sudah berada di mode on. Tapi tiba-tiba seseorang mengacaukannya dan bersambung.